Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta para pemirsa sekalian, kali ini saya mau menyampaikan tentang pedoman penyusunan laporan karya inovatif berdasarkan Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 11 tentang angka kredit. Angka kredit diperoleh dari pendidikan, pembelajaran, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan penunjang. Untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri dari pengembangan diri, publikasi ilmiah yang berisi hasil penelitian atau gagasan inovatif, kemudian buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru, serta karya inovatif. Kali ini kita akan bahas tentang karya inovatif, lampiran Permenpan nomor 16 tahun 2009, 10 November 2009. Untuk karya inovatif terdiri dari menemukan teknologi tepat guna, membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau alat praktikum. Ketiga, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya pada tingkat nasional. Yang keempat, menemukan atau menciptakan karya seni. Mari kita bahas yang pertama, menemukan teknologi tepat guna. Untuk kategori kompleks, angka kreditnya 4. Untuk kategori sederhana, angka kreditnya 2. Kemudian yang kedua, menemukan atau menciptakan karya seni. Kategori kompleks, angka kreditnya 24. Kategori sederhana, angka kreditnya 2. Dan yang ketiga, membuat atau modifikasi alat pelajaran atau alat peraga atau alat praktikum. Yang pertama, membuat alat pelajaran atau alat peraga. Kategori kompleks nilainya 2. Kategori sederhana nilainya 1. Kemudian yang B, membuat alat praktikum. Kategori kompleks angka kreditnya 4. Kategori sederhana angka kreditnya 2. Yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. A. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya pada tingkat nasional. Angka kreditnya 1. Yang B, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya pada tingkat provinsi. Angka kreditnya juga 1. Tujuan, memahami kriteria karya inovatif. Yang kedua, menyusun laporan karya inovatif. Ruang lingkup, pengertian, jenis dan karakteristik, sistematika laporan, penyusunan laporan. Unsur yang dinilai. Untuk angka kredit guru, pendidikan, pembelajaran, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan penunjang. Jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, pengembangan diri, publikasi ilmiah, karya inovatif. Karya inovatif, pengertian adalah hasil karya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan atau masyarakat. Karya inovatif, menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat peraga atau alat pelajaran dan atau alat praktikum. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan pengembangan atau penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Penilaian karya inovatif individu dan kolektif. Untuk pembagian angka kreditnya, jika penyusunnya atau yang menciptakan 1 orang, maka 100% untuk dirinya sendiri. Jika 2 orang, pencipta utama 60%, pencipta pembantu yang pertama 40%. Jika 3 yang menciptakan, pencipta utama 50%, pencipta pembantu pertama 25%, dan yang kedua 25%. Untuk guru yang menciptakan 4 orang, pencipta utama 40%,
Pembantu pertama 20%, pembantu kedua 20%, pembantu ketiga 20%. Untuk jumlah karya yang ditentukan pada angka kredit minimal dari subunsur pengembangan diri dan publikasi ilmiah atau karya inovatif untuk kenaikan pangkat dari golongan 3A ke golongan 3B, pengembangan dirinya 3, dari 3B ke 3C, golongan diri 3, PQ-nya 4, dari 3C ke 3D, PD-nya 3, PQ-nya 6, 3D ke 4A, PD-nya 4, PQ-nya 8, 4A ke 4B, PD-nya 4, PQ-nya 12, dari 4B ke 4C, PD-nya 4, PQ-nya 12, dari 4C ke 4D, PD-nya 5, PQ-nya 14, dan dari 4D ke 4E, PD-nya 5, PQ-nya 20. Dan ini untuk kebutuhan dari keseluruhan angka kreditnya. Dari 3A 100 yang diperoleh dari angka kredit sebelumnya, untuk menuju ke 3B menjadi 150, berarti membutuhkan 50. Sedangkan B ke C 200, C ke D 300, D ke 4A 400, 4A ke 4B 550, 4B ke 4C 700, C ke D 850, D ke E 1050. Dan ini pembagiannya masing-masing seperti yang sudah diungkapkan di depan untuk kebutuhan angka kredit PD dan PQ-nya. Catatan: untuk kenaikan pangkat atau golongan mulai 3D ke atas, 1. Jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah, buku pedoman guru paling banyak 1 buah. 2. Untuk penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun. Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan. Hubungan karya inovatif dan tugas guru. Karya seni dapat dilakukan oleh semua guru. Teknologi tepat guna, yaitu pembuatan program komputer, pembuatan alat atau mesin, dapat dilakukan oleh semua guru. Teknologi tepat guna berupa model pengembangan dan eksperimen sesuai dengan bidang tugas guru, guru mapel, guru kelas, guru PK, guru olahraga. Alat pelajaran atau alat peraga dibuat sesuai bidang tugas guru. Alat praktikum dibuat sesuai bidang tugas guru. Acuan kriteria sederhana dan kompleks penilaian karya inovatif. Teknologi tepat guna didasarkan atas ruang lingkup pemanfaatan atau durasi. Karya seni ditinjau dari jumlah karya yang dihasilkan atau durasi karya yang dihasilkan. Alat pelajaran atau alat peraga didasarkan atas jumlah atau durasi karya yang dihasilkan. Alat praktikum didasarkan atas jumlah atau durasi karya yang dihasilkan. Laporan karya inovatif. Ini adalah contoh dari laporan karya inovatif berupa teknologi tepat guna. Ini jenis karya inovatif yang termasuk teknologi tepat guna, yaitu metodologi atau evaluasi pembelajaran, pengembangan manajemen, pengembangan olahraga, hasil eksperimen percobaan, sains atau teknologi terapan, program aplikasi komputer, alat atau mesin. Ciri karakteristik karya teknologi tepat guna yaitu bermanfaat untuk bidang pendidikan di sekolah, madrasah, atau bermanfaat untuk menunjang kehidupan masyarakat. Ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah atau madrasah atau lingkungan masyarakat. Karya teknologi tepat guna yang digunakan untuk masyarakat harus memiliki surat keterangan dari pihak berwenang, minimal dari kelurahan atau desa atau instansi tempat karya teknologi tepat guna digunakan. Bukti fisiknya tadi adalah laporan dilengkapi dengan video atau film. Kalau laporan hasil eksperimen dilengkapi dengan foto saat melakukan penelitian dan bukti pendukung lain. Laporan proses pembuatan dan penggunaan program aplikasi komputer dilengkapi dengan soft copy program aplikasi komputernya. Laporan proses pembuatan dan penggunaan alat atau mesin dilengkapi dengan video atau foto karya tersebut. Bila digunakan di masyarakat dilengkapi surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan. Kemudian angka kredit tadi adalah kategori kompleks 4, kategori sederhana 2.
Jenis dan jumlah karya sains atau teknologi, hasil pengembangan atau metodologi pembelajaran pengembangan olahraga sesuai dengan bidang tugas. Kompleks, nilainya 4, adalah 1 unit divideokan berdurasi minimal 60 menit. Sederhana, nilai 2, 1 unit divideokan berdurasi minimal separuhnya yaitu 30 menit. Hasil eksperimen sains atau teknologi sesuai bidang tugas, 1 unit dimanfaatkan masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Nilainya 4. Untuk sederhana, nilai 2, 1 unit dimanfaatkan minimal di tingkat sekolah. Program aplikasi komputer untuk kompleks nilai 4, 1 unit dimanfaatkan masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Sederhana, 1 unit dimanfaatkan minimal di tingkat sekolah. Karya alat atau mesin serbaguna. Kompleks atau nilai 4, 1 unit dimanfaatkan masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Sederhana, nilai 2, 1 unit dimanfaatkan minimal di tingkat sekolah. Format laporan pengembangan metodologi pembelajaran atau pembimbingan manajemen olahraga. Ini bagian awal, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian isi, nama atau judul karya, tujuan, manfaat, rancangan karya, prosedur pengembangan, prosedur penggunaan, lampiran. Dengan format laporan eksperimen, bagian awalnya halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isinya, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teoritik atau tingkatan pustaka, bab 3 prosedur dan hasil eksperimen, bab 4 kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran. Format laporan pembuatan program atau aplikasi komputer, bagian awal halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi, nama atau judul karya, tujuan, manfaat, rancangan karya, prosedur pembuatan, prosedur penggunaan, lampiran. Format laporan pembuatan alat atau mesin, bagian awal halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi, nama judul karya, tujuan, manfaat, rancangan karya, prosedur pembuatan, prosedur penggunaan, lampiran. Laporan penciptaan karya seni. Pengertian: proses parafleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai medium seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata, yang mampu memberi makna transendental dan edukatif, spiritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan, baik secara individual maupun kolektif. Karya seni, seni sastra, novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, teater atau film. Seni rupa, kriya, kayu, logam, kulit, keramik, benda souvenir, tulisan, patung, ukiran, baliho. Desain komunikasi visual, sampul buku, poster, brosur, fotografi, animasi, film, company profile, dan sebagainya. Seni musik, lagu, aransemen lagu. Seni busana pria, wanita, anak-anak, dan lain-lain. Seni pertunjukan, teater, tari, sendera tari, ensemble musik. Bukti fisiknya, seni sastra seperti novel, kumpulan cerpen, kumpulan puisi, naskah drama, teater atau film, tanpa laporan. Bukti fisik disertakan langsung dan nulis laporan. Seni rupa seperti benda-benda souvenir, film animasi cerita. Seni desain grafis seperti sampul buku, poster, brosur, fotografi. Seni musik rekaman seperti lagu, aransemen musik. Bukti fisik tidak disertakan langsung, dikirim berupa foto dan video, dan menulis laporan. Seni rupa berupa lukisan, patung, ukiran, keramik ukuran besar, baliho. Busana seperti baju, celana, rok, setelan. Seni pertunjukan seperti teater, tari, sendera tari, ensemble musik. Kemudian angka kredit untuk kategori kompleks 4, kategori sederhana 2. Jenis dan jumlah karya seni. Pertama, buku novel, kategori kompleks 4, nilai angka kreditnya 2 judul. Kategori sederhana 1 judul, nilai 2. Naskah drama atau film, nilai 4, 2 judul. Nilai sederhana, nilai 2, 1 judul. Buku cerita bergambar, nilai 4, 2 judul. Nilai 2, 1 judul. Kumpulan cerpen kompleks 10 judul, sederhana 5 judul. Kumpulan puisi kompleks 40 judul, nilai 2, 20 judul. Satuan clipping cerpen kompleks 10 judul, sederhana nilai 2, 5 judul. Jumlah dan jenis karya seni. Film, cerita, dokumentasi, animasi cerita, sinetron, wayang, company profile. Kategori kompleks nilai 4, 30 menit, sederhana 15 menit. Baliho 6 buah, 3 untuk nilai 2. Poster, pamflet, brosur kompleks nilainya 4, 20 buah, dan nilai 2, 10 buah. Lagu 6 judul,
Untuk sederhananya 3 judul. 2. Naskah arrangement yang telah diterbitkan oleh ber-ISBN 10 judul, sederhananya 5 judul. Sudah direkam, ada bukti dari perusahaan rekaman, atau pernah dipagelarkan dalam sebuah event pagelaran di sekolah, kecamatan, disetarakan dengan tingkat kabupaten atau kota, ada surat keterangan dari panitia. Kreasi busana, kategori kompleks 10 jenis, sederhana 5 jenis. Lukisan 6 judul, 3 judul untuk sederhana. Patung 6 judul dan 3 judul. Ukiran 6 judul dan 3 judul. Keramik 6 judul dan 3 judul. Seni fotografi 20 judul dan 10 judul. Souvenir 10 judul dan 5 judul. Drama 1 judul drama 60 menit dan 30 menit. Judul teater 60 menit dan 30 menit. Judul tari atau sendera tari 60 menit dan 30 menit. Beberapa judul drama 60 menit dan 30 menit, beberapa judul teater 60 menit dan 30 menit, beberapa judul tari atau sendera tari 60 menit dan 30 menit. Laporan buatan karya seni, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi nama judul karya seni, pendahuluan, refleksi proses kreatif penciptaan, publikasi, lampiran. Laporan penggunaan alat peraga atau alat pelajaran. Alat pelajaran atau alat peraga adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses pembelajaran, bimbingan pada khususnya, dan proses pendidikan di sekolah pada umumnya. Catatan, alat peraga atau pelajaran sama dengan media pelajaran, sama dengan media pembelajaran, sama dengan media pendidikan. Jenis alat pelajaran atau peraga: poster, gambar, alat permainan pendidikan, model, benda potongan, film, animasi, alat bantu pelajaran. Ciri karakteristik alat pelajaran yang sesuai memperjelas konsep atau teori cara kerja dalam pelajaran, bimbingan di sekolah, di dalam maupun di luar kelas. Ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah tersebut. Kriteria alat pelajaran alat peraga: berupa alat yang berfungsi untuk memperoleh memperjelas konsep, teori, cara kerja tertentu dalam pelajaran. Pelaksanaan proses pelajaran, bimbingan menjadi lebih jelas dan lebih efektif. Alat pelajaran yang dibuat harus sesuai dengan tugas mengajar atau membimbing guru yang bersangkutan. Bukti fisik. Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat pelajaran peraga yang dilengkapi dengan foto, video, pembuatan dan penggunaan. Laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat pelajaran alat peraga yang dilengkapi dengan alat pelajaran alat peraga tersebut bila alat peraga tersebut memungkinkan untuk dikirim. Pemberian kredit kompleks 2, sederhana 1. Jenis dan jumlah alat pelajaran. Poster kompleks 4, kompleks 2, sederhana 1. Alat permainan pendidikan kompleks 2, sederhana 1. Model benda tertentu kompleks 2, sederhana 1. Alat bantu pelajaran 4 set dan 2 set. Video animasi minimal 30 dan 15 menit. Halaman laporan, halaman awal, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi: nama, judul karya, tujuan, manfaat rancangan karya, prosedur pembuatan, prosedur penggunaan, dampak terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, lampiran. Laporan pembuatan dan penggunaan alat praktikum. Alat praktikum adalah alat yang digunakan untuk praktikum sains, teknologi, humaniora, dan keilmuan lainnya. Jenis alat praktikum sains, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Alat praktikum listrik, teknik mesin listrik, sipil, dan lain-lain. Ciri alat praktikum yang sesuai digunakan untuk praktikum di sekolah, madrasah, dan ada unsur modifikasi atau inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah. Ada unsur modifikasi inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah tersebut. Kriteria alat praktikum berupa alat praktikum yang digunakan dalam pembelajaran. Pelaksanaan praktikum menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Alat praktikum yang dibuat harus sesuai dengan tugas mengajar guru yang bersangkutan. Bukti fisik, laporan tertulis. Angka kredit kompleks 4, sederhana 2. Jenis dan jumlah alat praktikum. Sains kompleks 4, sederhana 2 dan 1. Teknik juga demikian, 2 dan 1. Format laporan buatan alat praktikum. Bagian awal, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi:
Nama judul karya, tujuan, manfaat, rancangan karya, prosedur pembuatan, prosedur penggunaan, dampak terhadap peningkatan kualitas pelajaran lampiran. Laporan hasil kegiatan penyusunan standar pedoman soal dan seterusnya. Kegiatan ini meliputi penyusunan standar pedoman soal yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi, termasuk kabupaten kota. Tipsik laporan kegiatan. Naskah standar soal pedoman Juknistek tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Jenis dan jumlah kegiatan penyusunan standar. Setiap satu atau beberapa kegiatan dengan judul yang sama. Penyusunan pedoman setiap satu atau beberapa kegiatan yang dengan judul yang sama. Soal. Format laporan, halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi nama kegiatan, tujuan, manfaat, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan, lampiran. Contoh tingkat nasional, penyusunan standar pendidikan dan turunannya. Penyusunan pedoman pelaksanaan program tertentu di rektorat atau pusat. Penyusunan soal UN. Contoh tingkat provinsi, termasuk kabupaten. Penyusunan pedoman pelaksanaan program tertentu di dinas provinsi. Penyusunan petunjuk teknik pelaksanaan ujian nasional. Penyusunan soal tryout, ujian sekolah, dan tingkat provinsi. Terima kasih. Demikian tadi untuk karya inovatif. Semoga bermanfaat untuk Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.